Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Pada kesempatan kali ini mari kita berbicara tentang isi dari Mak Banteng ketika dia memberikan pidato pada perayaan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-52 yang bertempat di Sekolah Tinggi Partai PDI Perjuangan. Satu, kami mencatat ada keraguan-keraguan dari Mak Banteng apabila suatu saat nanti dalam kongres beliau dicalonkan lagi untuk menjadi ketua umum. Banyak pertimbangan yang Mak Banteng lakukan, kira-kira terima apa ora kalau seandainya nanti kader-kadernya mengusulkan dia menjadi ketua umum lagi. Seiring dengan perkembangan partai politik nasional saat ini yang ada, lebih-lebih ketika kita beberapa saat yang lalu ada banyak bertebaran spanduk di DKI Jakarta yang isinya agak sedikit berbau mencemooh terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wes sampean golek dhewe kira-kira isi dari spanduk itu yang sampai saat ini dipermasalahkan kira-kira isinya apa. Lebih-lebih kalau kita melihat dari kader-kader PDI Perjuangan saat ini yang kira-kira bisa menjadi pengganti sebagai pimpinan tertinggi di PDI Perjuangan itu kira-kira sopo. Figur-figurnya masih belum ada yang semoncer daripada Ibu Megawati itu sendiri. Kemudian Mak Banteng juga mengatakan ada orang yang menginginkan posisi sebagai ketua umum. Seandainya ada seseorang yang menginginkan kursi empuk, mendut-mendut, empuk mentul-mentul ketua umum PDI Perjuangan, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena memang jenjang kedepannya untuk menjangkau posisi sebagai RI1 itu sangatlah dimungkinkan, atau kemungkinannya sangat besar lagi untuk dicalonkan menjadi presiden. Singgasana kursi ketua umum PDI Perjuangan adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Seseorang yang menduduki kursi itu akan mendapatkan kemewahan dan kemuliaan dunia. Dihormati mulai dari Sabang sampai Merauke, berkunjung ke sana kemari, wah dengan sangat gagah. Mereka penuh percaya diri, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dihormati di mana-mana, dijamu makan enak, kendaraan luar biasa, pengawalan juga luar biasa. Lebih-lebih kalau ada kader PDI Perjuangan di suatu saat nanti menjadi presiden, maka ketua umum PDI Perjuangan kedudukannya bisa lebih tinggi daripada presiden itu sendiri, seperti yang diperlihatkan oleh Mak Banteng selama ini kepada si tukang kayu kurus itu. Posisi ketua umum partai sebesar PDI Perjuangan tentu banyak menjadi idaman bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan yang saat ini ada di dalam struktur kepengurusan PDI Perjuangan itu sendiri. Walaupun selama ada Ibu Megawati di sana, mereka secara malu-malu dipendem sik rasane keinginane kuwi, direndem sik. Rasa keinginannya untuk menjadi ketua umum itu dipendam dulu karena mereka merasa nggak pantas melangkahi Ibu Megawati dengan cara menyodorkan diri, menampakkan kemauannya, hasratnya untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Selagi ada Ibu Megawati, mereka orang-orang yang berkeinginan menjadi ketua umum itu ngempet sih, ditahan dulu. Padahal di dalam hatinya mereka itu mau. Selanjutnya tentang ucapan terima kasih Mak Banteng atas pengembalian nama baik Insinyur Soekarno, bapaknya, yang disinyalir terlibat pergerakan terlarang di negara kita. Anehnya, dengan ucapan bergetar, dengan nada emosional, ucapan itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal menurut yang kami ketahui, yang mengembalikan nama baik Insinyur Soekarno ialah si tukang kayu alias Joko Widodo. 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan
1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986, pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Insinyur Soekarno. Dan di tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno. Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan maupun sebagai kepala negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara. Ini merupakan suatu bentuk kebencian yang mendalam yang terucap dari seseorang tokoh partai politik sebesar PDI Perjuangan yang dilakukan oleh ketua umumnya. Sekali beribu Megawati Soekarno Putri masih saja memendam kebencian di dalam hatinya sehingga dia mengucapkan sesuatu ucapan terima kasih kepada pihak yang keliru. Dan anehnya lagi, kader PDI sampai saat ini tidak melakukan klarifikasi tentang ucapan itu yang benar ditujukan kepada siapa. Coba kalau kita berpikir suatu saat kalau masalah ini masuk ke dalam ujian nasional, terus jawabannya yang melakukan perbaikan nama baik Insinyur Soekarno itu Presiden Prabowo apa si tukang kayu, Presiden Joko Widodo. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang ada orang yang ingin mengawut-ngawut PDI Perjuangan. Sik ya, sabar. Kalau narasi yang berkembang saat ini, orang yang dituduh ingin mengawut-ngawut PDI Perjuangan tentu adalah si kurus itu, si tukang kayu alias Mulyono, yang sekarang keanggotaannya sudah dipecat oleh pengurus partai PDI Perjuangan itu sendiri. Apa untungnya bagi si tukang kayu ngawut-ngawut dari PDI Perjuangan, partai yang begitu besar? Saya pikir tidak ada niatan sama sekali bagi si kurus itu, Bapak Joko Widodo, si tukang kayu sing plonga-plongo kuwi, untuk menduduki sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Hal itu kira-kira hanya sekedar dihembuskan oleh orang-orang yang selama ini bertujuan untuk mendiskreditkan, sekali lagi untuk mendowngrade nama yang selama ini besar dari Bapak Joko Widodo. Wes yo, karena ini mati lampu, wes cukup sampai sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.